Pemirsa, aparat Polresta Bogor Kota meringkus seorang sopir angkot pelaku pembunuhan wanita yang jasadnya ditemukan dalam kamar indekos. Pembunuhan dipicu lantaran korban meminta uang lebih kepada pelaku usai keduanya berkencan. Jajaran Reskrim Polresta Bogor Kota meringkus AP 23 tahun sopir angkot pelaku pembunuh seorang wanita di sebuah kamar kos di wilayah Kota Bogor, Jawa Barat. Pelaku terpaksa dihadiahi timah panas petugas lantaran berusaha kabur saat diringkus di Terminal Laladon. Diketahui aksi pembunuhan dilatar belakangi karena korban meminta pembayaran lebih usai berkencan dengan pelaku. Tidak puas membunuh korban, pelaku menggondol ponsel serta uang milik korban sebelum akhirnya kabur meninggalkan lokasi kejadian. Ya, perlu kami sampaikan bahwa ya tersangka dan korban ini berjanjian lewat aplikasi micet. Kemudian ada kesepakatan harga yang tidak disepakati sekitar 1 juta, kemudian dia hanya bawa 200.000. Ya, akhirnya korban itu dijerat menggunakan sarung bantal ini, ya, kemudian dibekap dengan tisu mulutnya, akhirnya meninggal di TKP. Petugas menyita sejumlah barang bukti, spray, pakaian, serta 2 unit ponsel milik korban dan pelaku. Guna mempertanggungjawabkan perbuatannya, pelaku mendekam di tahanan Mapolresta Bogor Kota dan dijerat pasal berlapis dengan ancaman hukuman 20 tahun penjara. Tak terima dikucilkan dan sakit hati saat dilempar kunci motor, seorang pria di Batanghari, Jambi nekat menganiaya rekan kerjanya sesama satpam dengan senjata tajam. Korban tewas di lokasi kejadian dengan luka tikam di bagian dada sebelah kiri. Ika, warga Batanghari, Jambi ini hanya bisa pasrah saat digelandang aparat Polres Batanghari lantaran tengah membunuh rekan kerjanya sesama satpam di sebuah perusahaan sawit. Pelaku tega membunuh rekannya sendiri lantaran sakit hati usai mengejar pencuri sawit. Korban melemparkan kunci motor ke pelaku. Sempat terjadi adu mulut, namun pelaku lebih memilih menghindari pertengkaran menuju mes security. Pelaku mendapat pesan singkat dari korban yang mengucilkan pelaku serta ajakan berkelahi. Tak terima dipandang sebelah mata, pelaku mendatangi korban ke pos jaga. Setelah tiba, tanpa basa-basi, korban menganiaya dan membenturkan kepala pelaku. Gelap mata, pelaku pun mengambil pisau dari pinggangnya dan menghujam dada kiri korban hingga korban meregang nyawa di lokasi. Usai membunuh korban, pelaku pun melarikan diri. Langsung oleh Kasat Jarsa maupun Kapolsek ditemukanlah pisau di semak-semak, yang mana pisau ini ada namanya pelaku. Nah, itulah menjadi petunjuk kita bahwa pelaku ini diduga kuat melakukan perbuatan pembunuhan. Demikian. Mereka bergaul baru 1 bulan nih Pak ya? Iya, betul. Polisi menyita sejumlah barang bukti termasuk pisau yang digunakan untuk membunuh korban. Pelaku terancam pasal 340 KUH pidana subsider pasal 338 dengan ancaman penjara seumur hidup. Masih dari Batanghari, Jambi, pemirsa, seorang pria tega membunuh temannya sendiri lantaran sakit hati tak diberikan komisi hasil penjualan sawit curian. Ironisnya, pembunuhan terjadi di depan anak korban yang masih berusia 5 tahun. Warga Maro Sebuulu, Batanghari, Jambi digegerkan dengan tewasnya seorang pria di sebuah kamar dengan kondisi mengenaskan. Ironisnya, korban tewas disaksikan langsung anak yang berusia 5 tahun. Aparat Polsek Maro Sebuulu yang menerima laporan langsung mendatangi lokasi dan menggelar olah tempat kejadian perkara dan meminta keterangan saksi-saksi termasuk anak korban. Dari hasil olah TKP polisi mendapati barang bukti pisau dan 1 klip bening diduga bungkus sabu. Pelaku pun ditangkap di rumahnya saat hendak kabur keluar Jambi. Aksi pembunuhan dipicu sakit hati pelaku karena korban tidak membagi uang hasil penjualan sawit curian mereka. Diketahui pelaku membutuhkan uang untuk membeli sabu. Direncanakan 1 hari sebelum kejadian.
Karena setelah melakukan pencurian, 2 air sawit itu langsung dijual. Dan ketika diminta mana bagian saya, korban tidak memberi, katanya sudah habis. Sehingga pelaku merasa emosi dan merencanakan tadi malam melakukan pembunuhan terhadap korban. Polisi memberikan pendampingan untuk memulihkan trauma pada anak korban. Sementara pelaku dijerat dengan pasal pembunuhan berencana dengan ancaman penjara seumur hidup. Diduga berselisih paham di tempat hiburan malam, seorang oknum prajurit TNI AD di Bandar Lampung, tewas dengan sejumlah luka tikam di bagian tubuh. Polisi meminta keterangan sejumlah saksi untuk mengejar para pelaku. Pemirsa, informasi ini sekaligus menutup program Realita hari ini. Saya Bibit Kristami, undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Garis polisi masih terpasang di sebuah kafe hiburan malam di Kelurahan Rawalaut, Bandar Lampung, pada Minggu siang. Polisi dari Polresta Bandar Lampung bersama tim Resmob Polda Lampung masih menggelar olah tempat kejadian perkara dan meminta keterangan sejumlah saksi di lokasi kejadian. Sebelumnya terjadi perkelahian yang menyebabkan seorang oknum prajurit TNI, Prada Agung Adi Saputra, tewas dengan sejumlah luka tikam di bagian tubuhnya Minggu dini hari. Meski sempat dibawa ke rumah sakit, namun naas korban mengembuskan nafas terakhirnya di ruang IGD Rumah Sakit Graha Husada, Bandar Lampung. Peristiwa bermula saat korban yang datang bersama beberapa rekannya sempat berselisih paham dengan sejumlah pengunjung kafe hiburan malam lainnya. Oke, orang 4 ya, berarti yang dari keluar ya. Apa? Seperti apa sih? Ya kronologisnya belum juga bisa kita sampaikan juga. Nanti setelah lengkap baru kita sampaikan. Tapi memang benar perkara ini memang buka sampai tengah malam tadi. Yang jelas kejadian sekitar jam 1.30. Ya jam 1.30 kita masih pendalaman karena kenapa juga ini kebetulan tidak ada CCTV. Kita masih mengumpulkan saksi. Usai menjalani visum di rumah sakit, jenazah korban kemudian dibawa ke rumah duka di Kabupaten Lampung Utara untuk dimakamkan. Dari Bandar Lampung, Andres Afandi, iNews melaporkan.